Di kursi utama, Presiden Prabowo Subianto duduk tegak, diam, namun aura ketegasannya membuat ruangan itu seakan kehilangan oksigen. Di sisi kanan, Puan Maharani tampak percaya diri, mengenakan setelan hitam elegan dengan bros merah putih di dada. Ia memegang tumpukan berkas tebal, laporan anggaran nasional yang siap dipresentasikan. Namun di seberangnya, Purbaya, Menteri Keuangan muda yang dikenal jenius sekaligus keras kepala, menatapnya tajam dengan laptop terbuka dan grafik keuangan yang terus bergulir di layar. Ketika sidang dibuka, Puan berbicara dengan nada mantap. Ia menjelaskan rencana alokasi dana strategis untuk proyek nasional. Tapi belum sampai 5 menit, Purbaya mengangkat tangan. "Maaf, Ibu Ketua DPR," ucapnya tenang namun menohok. Ada kejanggalan dalam data tahun sebelumnya. Beberapa proyek yang tercatat sudah selesai, padahal faktanya belum pernah dimulai. Suara gemuruh kecil terdengar dari barisan menteri. Puan berhenti sejenak, tatapannya berubah tajam. "Menteri Purbaya, Anda tahu betul data itu hasil audit resmi negara. Jangan membuat opini liar," balasnya. Namun Purbaya tersenyum kecil, membuka berkas digitalnya dan menampilkan foto lapangan, bukti transaksi, serta laporan fiktif yang menunjukkan miliaran rupiah lenyap tanpa jejak. "Ini bukan opini, Bu. Ini realita." Ruangan mendadak hening. Beberapa pejabat saling berpandangan, ada yang menunduk, ada yang gelisah. Presiden Prabowo belum berkata apapun, hanya menatap layar besar di hadapannya. Suasana makin menegangkan ketika Purbaya berkata pelan namun jelas, "Kita sedang duduk di atas kebocoran besar, dan rakyat yang membayarnya." Puan mencoba bertahan dengan argumen politik. "Semua ini sudah dibahas di DPR, tidak perlu dibuka ulang. Jangan merusak kepercayaan publik." Tapi kali ini nada suaranya bergetar, karena ia tahu publik bukan lagi buta. Purbaya menatapnya langsung dan berkata, "Kepercayaan publik justru rusak kalau kebenaran disembunyikan." Beberapa menteri mulai berbisik, merasa sidang ini telah berubah menjadi arena konfrontasi. Sekretaris Kabinet mencatat setiap kalimat, tahu betul momen ini akan tercatat dalam sejarah pemerintahan. Kamera keamanan tetap merekam tanpa henti, seolah menjadi saksi bisu dari pertempuran intelektual antara dua kekuatan besar dalam politik nasional. Lalu, dentuman meja terdengar keras. Presiden Prabowo mengetukkan tangannya, membuat semua terdiam. "Cukup," suaranya menggelegar. Ia berdiri perlahan, menatap satu persatu wajah di ruangan itu. "Negara ini tidak akan maju kalau masih bermain di bayangan masa lalu. Jika ada yang menutupi kebenaran, saya sendiri yang akan membukanya." Puan menunduk, wajahnya memerah, bukan karena marah, tapi karena sadar posisinya mulai goyah di hadapan publik dan presiden. Sementara itu, Purbaya hanya diam, menatap lurus ke depan. Ia tahu, sejak detik itu, permainan besar telah dimulai. Dan kali ini, taruhannya bukan sekadar jabatan, melainkan nasib bangsa. Di luar istana, hujan turun deras, menyapu halaman dengan suara gemuruh. Di dalam, ketegangan belum benar-benar reda. Sidang itu baru babak pertama dari pertarungan panjang antara kebenaran dan kekuasaan. Setelah ketukan tegas Presiden Prabowo tadi, sidang kembali dilanjutkan. Namun suasananya berbeda, semua mata kini tertuju hanya pada dua orang, Puan Maharani dan Purbaya. Dua tokoh dari generasi berbeda, dua karakter yang mewakili dua wajah kekuasaan, politik dan integritas. Puan menarik napas panjang, mencoba memulihkan kendali. Dengan suara tenang namun mengandung nada tajam, ia berkata, "Saya menghargai niat baik Menteri Purbaya. Tapi mengungkit, hal-hal lama di forum publik seperti ini hanya akan menimbulkan kegaduhan. Kita di sini bukan untuk mencari kesalahan masa lalu, melainkan menatap masa depan." Kalimatnya seolah disambut anggukan beberapa menteri senior yang duduk di barisan depan. Namun Purbaya tidak gentar, ia berdiri perlahan, menatap Puan dengan sorot mata dingin. "Justru masa depan kita rusak karena masa lalu tidak pernah dibereskan," ucapnya lantang. "Bagaimana kita bisa menatap ke depan kalau fondasinya busuk? Negara ini tidak butuh basa-basi politik. Negara ini butuh kejujuran." Kalimat itu membuat ruangan seakan membeku. Salah satu pejabat tua mencoba menengahi, tapi Prabowo mengangkat tangan, memberi isyarat agar dibiarkan. Ia ingin mendengar semuanya, tanpa sensor, tanpa diplomasi. Suara hujan di luar menjadi satu-satunya musik latar dari debat paling panas yang pernah terjadi di era pemerintahannya. Puan tersenyum sinis. "Kalau semua mau jujur, jangan hanya menunjuk orang lain.
Kementerian Keuangan pun punya banyak catatan yang tidak bersih, sindirnya. Beberapa menteri terperanjat, sadar kalimat itu bukan sekadar serangan, tapi ancaman politik terbuka. Namun Purbaya menanggapinya dengan senyum tenang, lalu menatap langsung ke arah kamera keamanan istana. Silakan buka semua, tidak ada yang saya sembunyikan. Tapi saya ingin lihat siapa yang berani melakukan hal yang sama. Kata-kata itu menggema di ruangan besar itu seperti tamparan. Puan kehilangan momentum. Untuk pertama kalinya, Ketua DPR yang dikenal tegas itu tampak gugup. Tangannya meremas pena, matanya bergerak cepat menatap ke arah Prabowo, berharap Presiden memberi isyarat untuk menghentikan perdebatan. Namun Prabowo tetap diam, hanya menatap dalam ke arah keduanya. Purbaya kemudian melangkah ke podium dan menampilkan data visual besar di layar. Grafik, transaksi, dan laporan pajak lama terpampang jelas. Ia menunjuk satu angka merah mencolok, anggaran triliunan rupiah yang lenyap tanpa proyek nyata. Ini uang rakyat, katanya dengan nada bergetar. Dan rakyat berhak tahu siapa yang mengambilnya. Suasana berubah menegangkan. Beberapa menteri mulai menghindari kontak mata, tahu betul nama-nama dalam laporan itu bukan sembarangan. Ada pejabat yang masih aktif, ada juga yang kini duduk di parlemen. Puan menarik napas keras, mencoba bertahan, tapi wajahnya sudah menunjukkan tekanan luar biasa. Akhirnya, Prabowo berdiri perlahan. Ia melangkah ke depan, berdiri di antara keduanya. Cukup, kita tidak sedang di pasar politik, katanya tegas. Tapi saya juga tidak akan menutup mata pada fakta. Semua data yang disampaikan akan saya minta diverifikasi langsung oleh lembaga independen. Dan jika terbukti benar, siapapun yang terlibat akan saya serahkan pada hukum. Puan menunduk, sementara Purbaya menatap lurus ke depan. Hening panjang menyelimuti ruang sidang. Saat Prabowo menatap seluruh ruangan, suaranya rendah namun menggetarkan, mulai hari ini, saya ingin negara ini berubah. Tidak ada lagi kawan atau lawan. Yang ada hanya, siapa yang jujur dan siapa yang berkhianat. Di luar, petir menyambar langit Jakarta. Dalam gemuruh itu, semua yang hadir tahu, pertarungan ini baru saja melewati garis tak bisa kembali. Dan di balik diamnya Prabowo, badai politik yang sesungguhnya mulai berputar. Setelah sidang kabinet berakhir dengan ketegangan yang menggantung, Istana Negara malam itu terasa lebih sunyi dari biasanya. Lampu-lampu di ruang utama masih menyala meski jarum jam sudah mendekati tengah malam. Presiden Prabowo Subianto belum beranjak dari ruang rapat. Di depannya, tumpukan berkas keuangan dan laporan intelijen terbuka lebar. Ia menatap lembar demi lembar, sementara pikirannya berputar tajam. Di kursi seberang, Letjen Purnwirawan, penasihat senior istana, menunggu dengan wajah tegang. Semakin dalam kita gali, semakin busuk baunya, gumam Prabowo pelan. Tangannya mengepal di atas meja. Negara ini sudah terlalu lama ditipu oleh orang-orang yang berseragam rapi tapi berhati serigala. Kalimat itu menggema di ruangan sepi, dan Wiryawan hanya bisa menunduk. Ia tahu, Presiden sedang menahan amarah yang sudah di puncak. Purbaya kemudian masuk dengan wajah serius, membawa flashdisk berisi bukti lanjutan dari data yang tadi ditampilkan di sidang. Ini bukan hanya soal anggaran, Pak Presiden, katanya tenang. Ada aliran dana dari proyek-proyek itu menuju beberapa yayasan dan rekening politik. Semuanya terjadi selama bertahun-tahun. Prabowo menatapnya tajam, seolah membaca setiap niat di balik kata-kata sang menteri muda itu. Puan Maharani menjadi nama yang paling banyak dibicarakan di media sejak sidang pagi tadi. Tajuk-tajuk berita memanas, Puan terpojok di sidang kabinet, Purbaya guncang istana. Media sosial bergemuruh dengan tagar-tagar bersihkan negara. Prabowo tahu, badai opini publik sudah tak bisa dihentikan lagi. Tapi baginya, ini bukan soal citra, ini soal moral bangsa. Kalau rakyat sudah mencium kebusukan, maka pemimpin harus jadi pisau, bukan tameng, katanya dingin. Di tengah situasi itu, beberapa tokoh politik lama mencoba menghubungi istana. Ada yang menawarkan jalan damai, ada yang menyarankan Purbaya digeser demi stabilitas. Namun Prabowo hanya tertawa pelan. Stabilitas macam apa yang mereka maksud? Stabil dalam kebohongan, katanya kepada ajudannya. Saya tidak butuh stabilitas semu. Saya butuh keadilan. Sementara itu, Puan memanggil sejumlah anggota DPR ke rumah dinasnya malam itu. Suasana pertemuan berlangsung tertutup, namun bocoran dari salah satu staf menyebutkan, ia merasa dikhianati oleh Presiden.
Prabowo seharusnya menghentikan Purbaya, bukan mendukungnya, katanya dengan suara bergetar. Namun tak ada yang berani menyahut. Semua tahu, arah angin politik sudah berubah. Pagi berikutnya, Prabowo memanggil Purbaya ke ruang kerjanya secara pribadi. "Kau tahu apa yang akan terjadi kalau kau teruskan ini?" tanya Prabowo. "Mereka akan menyerangmu dari segala arah, bahkan mungkin dari dalam kabinet sendiri." Purbaya hanya menatap lurus dan menjawab, "Saya siap, Pak." Kebenaran memang tidak pernah punya teman banyak. Sekilas, senyum tipis muncul di wajah sang presiden, senyum yang jarang terlihat sejak ia menjabat. Kemudian, Prabowo berdiri dan menatap bendera merah putih di belakang meja kerjanya. "Negeri ini butuh orang seperti kau, Purbaya. Tapi ingat, ketika kau melawan kegelapan, kau juga akan jadi sasaran. Aku akan berdiri di belakangmu, tapi jangan pernah hianati rakyat." Suaranya dalam, penuh tekad. "Mulai hari ini, kau bukan hanya Menteri Keuangan. Kau pemimpin perang melawan kebusukan." Saat keluar dari ruangan, Purbaya menatap langit Jakarta yang mulai cerah setelah malam panjang. Tapi di hatinya, ia tahu, ini baru awal dari pertempuran besar. Di luar sana, musuh-musuhnya mulai menyusun strategi. Namun kini ia punya kekuatan yang lebih besar dari jabatan, kepercayaan penuh dari presiden sendiri. Dan di ruangannya yang kini sepi, Prabowo berdiri di depan jendela, menatap halaman istana. "Mereka pikir aku akan diam," ucapnya pelan. "Tapi kali ini, biar seluruh negeri tahu. Prabowo tidak bisa disandera oleh siapapun." Kalimat itu menjadi awal dari babak baru, babak di mana kebenaran mulai mengguncang jantung kekuasaan. Beberapa hari setelah pertemuan tengah malam itu, suasana istana negara berubah drastis. Pengamanan diperketat, ruang arsip negara dibuka kembali setelah bertahun-tahun terkunci. Di bawah instruksi langsung Presiden Prabowo, Menteri Purbaya memimpin tim khusus untuk menelusuri seluruh dokumen keuangan lama yang selama ini disimpan di ruang bawah tanah gedung. Keuangan negara, ruangan yang bahkan banyak pejabat tak tahu keberadaannya. Di sana, tumpukan map berdebu berisi rahasia gelap masa lalu menanti untuk dibongkar. Purbaya berjalan pelan menyusuri lorong panjang dengan lampu redup. Setiap langkahnya bergema di antara rak besi tua yang menampung sejarah bangsa yang tak pernah diceritakan. Di tangannya, ia menggenggam surat tugas bertanda tangan langsung presiden. Mulai dari yang paling tua, katanya kepada tim audit yang menemaninya. Saat map pertama dibuka, aroma kertas lembab bercampur debu memenuhi udara, bersama dengan bau kebusukan yang lebih dalam, kebohongan sistemik yang telah mengakar. Lembar demi lembar diteliti. Ada proyek pembangunan fiktif di daerah terpencil, dana bantuan sosial yang tak pernah sampai, hingga investasi asing yang ternyata hanya kedok pencucian uang. Tapi satu berkas membuat Purbaya berhenti lama. Di situ tercantum daftar nama tokoh besar, mantan menteri, pejabat tinggi, hingga politisi senior. Dan di antara nama-nama itu, terselip inisial yang membuat darahnya berdesir, PM. Purbaya menatap tajam pada dokumen itu, rahangnya mengeras. "Kalau ini benar," katanya pelan, "maka yang kita lawan bukan hanya sistem, tapi sejarah." Ia tahu, berkas itu bukan sekadar catatan keuangan, tapi kunci untuk membuka jaringan korupsi yang sudah menembus jantung pemerintahan. Di sudut ruangan, salah satu staf menatapnya dengan wajah cemas. "Pak, kalau ini sampai keluar, negara bisa gempar," katanya. Purbaya menatapnya balik dengan dingin. "Biarlah gempar, lebih baik bangsa ini kaget karena kebenaran, daripada tenang dalam kebohongan." Di luar, kabar mengenai operasi khusus ini mulai bocor ke media. Judul-judul tajam menghiasi layar berita, "Purbaya bongkar arsip lama negara, ada nama besar di balik korupsi lama." Publik mulai berbisik, DPR mulai gelisah. Puan Maharani, yang namanya mulai diisukan terseret, segera menggelar konferensi pers darurat, menuduh Purbaya melakukan penyalahgunaan kewenangan. Tapi kali ini, rakyat tidak mudah dibohongi. Mereka sudah melihat bukti-bukti kecil yang sengaja disebar oleh tim audit di media sosial. Malamnya, di ruang kerjanya, Purbaya duduk sendirian menatap dokumen yang kini disegel dalam amplop merah bertuliskan, "Klasifikasi, sangat rahasia." Ia tahu, begitu amplop ini sampai ke tangan presiden, tidak ada jalan kembali. Tapi di sisi lain, ia juga tahu bahwa menyerah berarti membiarkan sejarah terus ditulis oleh para pencuri bangsa. Di luar jendela, langit Jakarta kelabu, diselimuti kabut dan suara sirine patroli istana yang terus berputar. Telepon di mejanya berdering.
Suara dari seberang terdengar pelan namun penuh ancaman. Purbaya, kau bermain api. Tidak semua orang ingin masa lalu dibuka. Purbaya tersenyum dingin. Justru karena semua orang takut, maka aku harus teruskan. Ia menutup telepon itu tanpa ragu, lalu berdiri, mengambil jas, dan membawa berkas itu sendiri menuju istana. Di koridor panjang menuju ruang presiden, langkahnya terdengar berat namun mantap, seolah setiap langkah adalah keputusan sejarah. Sesampainya di depan ruang kerja Presiden Prabowo, ia mengetuk pelan. Masuk, terdengar suara dalam yang berat. Prabowo menatapnya dari balik meja. Purbaya meletakkan amplop merah itu di atas meja kayu besar dan berkata, semua jawaban ada di dalam sini, Pak. Tapi bersiaplah, setelah ini kita tidak akan punya banyak kawan. Prabowo memandangnya lama, lalu berkata lirih, kawan tidak penting, yang penting negara tetap berdiri. Dalam keheningan malam itu, dua lelaki berbeda generasi menatap satu berkas yang bisa mengguncang seluruh republik. Di luar, lampu istana berpendar, menerangi halaman yang basah oleh sisa hujan. Tapi di dalam